program S3 berorientasi input menjadi luaran, ya, hasilnya apa, ya. Kemudian dana hibah dan masyarakat, ya. Tapi dana hibah dan mahasiswa ini sebagai leverage, pemungkin uangnya kecil tapi bisa untuk mengangkat yang lebih besar. Itu caranya bagaimana? Ya, kita sumber biayanya terbatas, dengan itu perlu diversifikasi. Monggo terus. Nah, salah satunya itulah kita mencoba untuk melakukan sinergi dengan beberapa mitra-mitra kita. Monggo teruskan, ya. Karena memang kalau kita lihat di sini sebetulnya banyak sekali yang potensi yang bisa kita create, ya. Misalnya kita dapat menghasilkan lulusan S3 cukup banyak dan lebih berkualitas daripada Universitas Brawijaya misalnya. Sementara itu kan disalib programnya di sana buka semua. Saya diminta pindah di Fakultas Kedokteran Hewannya Unipro. Di sana suruh jadi dekan, langsung Pak dari dekan. Nah, buku ajar, publikasi internasional, ya, dan HKI. Ya. Kemudian, nah ini yang pernah kita usulkan reformasi. Sebetulnya kita lebih nyaman kalau basisnya itu sebetulnya basis kinerja kita diakui, bukan apa ya, seperti seolah-olah itu dikasihani. Dan begini karena universitas kerakyatan, ya kita kasus gini gitu. Basisnya seperti itu. Kadang-kadang dana itu, ya saya sebagai reviewer DP2 juga, kadang-kadang nelongso ya. Produktivitas proposal kita begitu baik kalah dengan Universitas Musamus dari Merauke. Karena untuk pemerintahan itulah yang paling tidak adil. Nah itu selalu saya sampaikan, basisnya jangan seperti itu. Ya, saya cinta tanah air, saya juga sepakat Papua perlu didorong, ya, tapi caranya bukan seperti itu. Ya. Nah, barangkali terus. Ya. Nah, ini yang kami usulkan. Jadi struktur pembiayaan ini, saat ini kan ada BPPS kalau S3, ada dana dikti, biaya seminar internasional, nasional, ya. Kemudian untuk biaya risetnya mahasiswa itu bisa dari mahasiswa itu sendiri. Jadi kasihan mahasiswa S3 kita, ya. Harus kaya dulu untuk masuk UGM, ya. Baru kalau ada hibah pasca dia dapat tertolong, ya. Kemudian ada buku, literatur, ya, ada biaya hidup yang pas-pasan, tentu UGM biaya hidupnya rendah. Tetapi kalau bisa kita dorong, kita bagi dengan skema yang lebih simpel, ya, BPPS, dikti dan DIPA UGM, ya, ada dana dari mahasiswa kemahasiswaan, DIPA dan juga itu, tapi basisnya target misalnya kita ditarget meluluskan 1 tahun 100 dokter dengan uang sekian. Oke, nanti kita kejar gitu, ya. Bisa dua-duanya, apakah kita basisnya uangnya dulu, kemudian kita target berapa, atau target dari outputnya S3-nya berapa, itu tergantung. Tapi sebenarnya basisnya kinerja, produktivitas risetnya itu S3, kemudian basis dari publikasi. Terus, nah kita itu di UGM sudah mencapai melampaui dari tahun 2010 saja sudah melampaui produktivitasnya target kinerja Kemendiknas. Ya, bayangkan presentase dosen yang meneliti di tahun 2010 itu target nasional 35, kita sudah 40. Ya, publikasi di situ 14, yang nasional kita sudah 25. Publikasi internasional 1,2 di tahun 2010 kita sudah 6,2. Ya. Tentunya kita sudah cukup produktif, juga cukup banyak, terutama kedokteran. Ya. Jumlah HKI ini Pak Yitno yang penyumbang paling banyak juga cukup banyak, ya, tapi masih perlu didorong terus Pak. Jadi ini masih perlu peningkatan. Nah, ini produktivitas mahasiswa S2, S3, PTN dan PTS. Ya, saya kira ini nanti untuk melihat bagaimana kinerja dari masing-masing perguruan tinggi yang menyelenggarakan S3 itu berapa sih sebetulnya, sehingga harapannya setahun itu berapa, ya, dalam waktu sekian tahun nanti akan betul-betul bisa dilihat. Berikutnya, nah kalau pendanaan kita memang lebih banyak di dana kerjasama, ya. Dana dari DP2 itu hanya 34,9%, ya. UGM itu hanya 0,64% dana dari UGM. Jadi kalau harus dari situ agak ya sedikit sekali. Nah berikutnya, kalau kita lihat skema di DIPTI, di DP2M, ini maknanya agak sama, tetapi sebenarnya kita hanya 3,04 ya, untuk disertasi dokter. Ya.
Karena ada skema-skema yang basisnya hibah pasar, ya, itu cukup masih lumayan kecil ya, karena lainnya skemanya ini terlalu banyak. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini kalau kita nanti seperti usulannya Prof. Laksono, bahwa kita itu sebetulnya hanya mau manajerial kontrak-kontrak saja. Semua kegiatan itu dilimpahkan di fakultas implementing unit. Ya, tetapi kita perlu memperkuat basis di fakultas. Ya, mungkin di fakultas kedokteran sudah kuat, tapi ada fakultas-fakultas yang kecil, nggak punya kantor, wakil dekan penelitiannya itu tidak punya anak buah ya, yang membina riset dan pengabdian masyarakat. Berikutnya, nah ini hanya sekedar gambaran sebetulnya implementing unit, managing unit, dan contracting unit. Seperti disampaikan Prof. Karman tadi, memang kita ada dua setingkat direktorat, ya, namanya bukan direktorat tapi setingkat direktorat di bawah LPPN. LPPN-nya tetap karena apa? Itu nomenklatur nasional. LPPN, tapi di bawahnya itu hanya dua pintu, penelitian dan publikasi, satunya pengabdian kepada masyarakat. Nah berikutnya, ini sebetulnya menggambarkan kekuatan potensi kita. Sebetulnya guru besarnya itu ya sekitar 300-an ya, doktornya 800 sampai 900 ya, dosennya 2125 kekuatannya, dan masing-masing ini juga tidak seimbang. Biologi hanya satu dan mungkin juga hampir pensiun, sangat sekali. Berikutnya, nah kelembagaannya ke depan itu setiap wakil dekan yang membidangi penelitian seyogyanya membuka semacam biro atau kantor penelitian dan kerjasama ya, yang akan mengurus semua kegiatan-kegiatan. Kemudian juga ini bisa connect dengan pengelolaan IPASA di fakultas, karena di situ riset itu bisa terkoordinasi dengan baik ya. Karena sekarang ini kan semua publikasi kan basisnya harus online ya, harus dipublikasikan baik itu S1, S2, S3. Berikutnya, ini bagaimana kita kalau meningkatkan daya ungkit dari industri. Saya kira bidang kesehatan ini kan sangat seksi sekali di bidang industri ya, industri obat kesehatan terutama, sehingga harapannya pemerintah dan swasta itu berbagi sharing pendanaan supaya lebih meningkatkan pembiayaan dana penelitian di perguruan tinggi. Berikutnya, nah ini kemitraannya ya, apakah itu ada efeknya jaringan tim lapangan dan universitas ya, kemudian dari pemerintah pembiayaan dan infrastruktur, kemudian juga motivasi kepemimpinan. Nah ini yang kita gagas dengan skema MP3 ini, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Itu ada berbagai macam koridor di Indonesia ya. Tetapi juga kita ingat bahwa potensi riset industri di UGM ini kalau kita bagi menjadi sub bidang riset, kekuatannya di kesehatan dan obat juga lumayan kuat ya. Itulah yang mungkin perlu kita improve lagi. Nah ini sekilas kekuatan kita tadi ya. Sebetulnya total riset sampai 2010 ini 5 tahun terakhir ini 11.170 judul ya. Kita bagi menjadi dua, yang life science ternyata lebih banyak 35%. Nah, ini pembagiannya ya, jadi memang yang paling banyak ketahanan pangan karena kita agronya banyak penelitinya. Kalau kesehatan dan obat ini 18 industri ya, berbasis industri kesehatan dan obat. Kemudian berikutnya, nah ini yang saya sampaikan tadi, konsep MP3 ini di Jawa, sehingga dunia juga mendorong kinerja kesehatan dan obat. Terus nah ini saya kira juga sama, kemitraan daya saing industri. Nah ini model PKL kita. Kalau Ristek itu kan ABG, akademik, bisnis, government. Nah kemudian kita ada ya, kerjasama dengan UIC, dengan JICA Jepang. Itu JICA itu mengusulkan University Industry Community. Kenapa kita terus membuka kantor LPPN di Jakarta itu karena atas saran dari JICA waktu itu, karena memang kita perlu mendekatkan pada mitra di Jakarta, industrinya banyak di Jakarta. Nah kemudian ditambah profesional ya, yang sebelahnya dan investor. Ternyata investor itu juga banyak. Ya, teman-temannya Pak Yetno ini ada Pak Alfa, ada Bu Ika Desiana, ini banyak
yang sudah berteman dengan industri-industri. Saya kira di kedokteran juga cukup banyak. Ya, Prof. Ini juga perusahaan-perusahaan yang nasofaring, cancer dan sebagainya ini juga banyak mitra yang melirik. Ya. Terus, nah regulasinya juga kita atur ke dalam. Regulasinya cukup banyak, ya, mulai dari MOU, Joint Research Agreement, Service Agreement, Lisensi Agreement. Semuanya ini untuk memayungi peneliti supaya nyaman, tidak merasa dirugikan. Ya, ada royalti sharing dan sebagainya. Tidak udur-uduran, ya, bersih tegang antara peneliti di dalam satu tim. Karena memang sudah perannya jelas harus diatur. Kemudian ini kinerjanya saya kira untuk rasio jumlah penelitian dosen. Ya. Ini kalau dana penelitian, rasio dana penelitian terhadap dosen ini FK nomor 1 ini terakhir Agustus kemarin. Keterlibatan dosen dalam penelitian sayangnya ini agak menurun ya, di 2011. Ini kalau 2012 memang belum masuk semuanya. Ya. Belum masuk semuanya datanya. Nah, ini untuk pengabdian KB KU ya, saya kira memang cukup tinggi. Pengabdiannya, ya. Publikasinya KU nomor 1 ya, selamat ini pada FK ya. Terus publikasinya nomor 1 teknik nomor 2 ya. Ya, satu ya, ini tetap 1 publikasi internasional tetap 1 ya. Ini nasionalnya nomor 2 geografi malah 1 program nasional ya. Terus nasional tadi aku terus. Ini database yang kami kumpulkan di LPPR pada penelitian pengabdian publikasi buku dan penerbitan. Ini per klaster agro cukup banyak, ya, kesehatan kedokteran, ya, kemudian saintek yang merah, kemudian sosial humaniora. Nah, ini kolaborasi yang harus kita dorong, profesi, organisasi dan sebagainya, ya, ini perlu kita dorong. Ya. Banyak sekali. Internasional, saya kira Bu Titi sudah ke Jerman ya, dengan dia hadir dengan organisasi terkait. Sebenarnya sangat terbuka, tinggal kita mendorong, memberi stimulan untuk dapat kolaborasi lebih lanjut dengan luar negeri. Nah, saya kira itu mungkin juga bahan diskusi yang mungkin dapat menyeimbangkan apa dari DP2M dan kondisi kita di UGM. Ya. Tapi pada prinsipnya seorang guru besar itu kalau dia menjadi pembimbing S3 akan merasa nyaman kalau punya hibah riset ya, seperti Mbak Ani itu waktu di Jerman kan ditawari meneliti ya, dan jadi mahasiswa S3 itu sudah nyaman, wah aku bakal dapat penelitian sekian tidak bayar lagi, itu akan lebih berharga, jadi harga dan martabatnya lebih meningkat. Saya